Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sadaqallahul Azim. Jamaah Masjid Jami' Riyadhus Shalihin yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap pengurus 3M Masjid Riyadhus Shalihin, para ustaz-ustazah yang saya hormati, para pengurus RT, pengurus RW, para tokoh masyarakat, terkhusus imam kita Mas Ustaz Hamdi Nabil Hamdi Esos, dan jemaah semuanya, semoga semuanya senantiasa Allah Ta'ala berkahi di malam penuh berkah ini, malam ke-17 Ramadan, puasa hari ke-16. Bu, Lebaran kurang berapa lagi, Bu? Bu, ya, sudah masuk fase yang kedua. Alhamdulillah jamaahnya masih banyak di Riyadhus Shalihin. Saya kalau safari keliling-keliling itu jamaahnya makin maju, tapi yang di sini banyak. Alhamdulillah ya. Berbicara tentang nuzul Quran yang masyhur di negara kita itu ya, setiap tanggal 17 Ramadan. Menurut Imam Qurtubi bahwasanya turunnya Quran pada dua tahapan. Yang pertama turun Quran sekaligus. Yang kedua turunnya berangsur-angsur. Anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidah minal lawhil mahfuz ila bil izzah min as-sama'id dunya thumma nazzala mufassalan. Ada dua tahapan turunnya Quran. Pertama, Allah Ta'ala turunkan Quran jumlatan wahidah, sekaligus ya, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Nggak percaya, hitung sendiri dah ya. Hitung sendiri dari surat Al-Fatihah 7 ayat, tambah 286 Al-Baqarah, tambah 200 terus ke bawah ya. Yang dimulai dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah urutannya, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, paling ujungnya adalah Nas. Begitulah urutan yang pertama. Dari mana? Lawhil Mahfuz menuju Baitul Izzah di langit dunia. Ya. Ini turunnya yang pertama utuh. Ya. Utuh. Summa nazzala mufassalan. Kemudian turun yang kedua, tahapan kedua berangsur-angsur sesuai dengan situasi, kondisi, peristiwa yang dihadapi oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka turun pertama suratnya Al-Alaq 1 sampai 5. Kok diurutannya di mushaf pertama Fatihah? Kan turunnya itu. Lah, itu. Turunnya tahap yang kedua yang diturunkan kepada Nabi kita, itu turunnya berangsur-angsur dengan situasi, kondisi, peristiwa yang dihadapi oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada turunnya Quran berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi atau berupa pertanyaan yang datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baru turun ayat. Ketika ada pertanyaan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, turun ayat Quran. Atau ada peristiwa, turun ayat Quran. Yang pertama, perintah membaca. Turun di mana? Di Gua Hira. Ya. Ketika Nabi usianya 40 tahun, Iqra, bacalah. Perintah membaca. Apa yang dibaca? Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Quran termasuk ayat Allah yang terucap dengan bahasa Arab. Quran turun dengan bahasanya bahasa Arab. Yang kalau kita baca per hurufnya, dihitung oleh Allah Ta'ala ganjarnya dikali 10 kali lipat. Itu di bulan-bulan yang lain. Apalagi setelah Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Per huruf dihitung Allah Ta'ala. Apalagi Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Baru baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Shadaqallahul azim. Berapa tuh? 20. Sepelit-pelitnya orang baca Quran yang satu ayat, berapa huruf itu? Dikalikan 10. Apalagi Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunnya Quran di bulan penuh berkah, bulan suci Ramadan. Maka jangan sia-siakan setiap menitnya, setiap detiknya, setiap jamnya, isilah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bersyukur kepada Allah. Sampai dengan hari ini diberikan umur yang panjang. Diberikan nikmat sehat walafiat. Bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Sekarang sudah malam 17, tersisa kurang lebih 13 hari lagi, 14 hari lagi. Ramadan meninggalkan kita. Ibarat orang yang ingin mencapai garis finish, berarti semakin lama semakin, bukan semakin kendor, tapi semakin apa? Semakin kendor. Ya, kita berupaya punya targetan untuk khatamkan Quran minimal sekali. Ya. Imam Syafi'i 60 kali. Imam Syafi'i 60 kali. Itu Imam Syafi'i Ustaz, kita mau sekali aja, alhamdulillah. Gak sempat Ustaz, saya mah ikutnya programnya, gak ikut one day one juice, ikutnya one week one juice. 1 minggu 1 juz. Dibagi-bagi aja tuh. 20 halaman Ustaz ya. 10 lembar Ustaz ya. Ya. Bagi-bagi dah tuh. Hari Senin langsung selesai. Oh, saya gak ikut program yang kedua Ustaz, programnya yang ketiga. Ya. One day one lembar. Sehari selembar. Alhamdulillah. Masih baca Quran. Bolak-balik halaman 1, halaman 2. Ustaz, saya nggak ikut program yang ketiga. Program yang keempat, one day, one page. 1 hari, 1 halaman. Ustaz, saya ikut yang keempat, yang kelima dah. One day, one ayat, on the way. Sehari saya tuh, alhamdulillah masih baca Quran. Pas sampai surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Ada kebanyakan orang yang baca. Seayat, tapi alhamdulillah masih baca Quran. Sekali baca itu selesai biasanya 83 ayat, ya. Alhamdulillah Ustaz, program yang kelima diikuti masih alhamdulillah. Ya, dapat 20 kebaikan. Di Ramadan dilipat gandakan lagi oleh Allah Ta'ala. Maka belum kita. Sudah berapa ayatkah yang kita baca pada hari ini? Kalau ikutin juznya, sekarang sudah malam ke-17. Ya. Juz 17. Ya. Kalau Ramadannya juz 16, ya. Ya. Kalau ikutin ininya, ya. Kita berupaya, ya, semampu kita untuk meluangkan waktu membaca Al-Qur'an.
Berkah nanti kita. Berapa ayat yang sudah kita baca sampai dengan hari ini? Kalau tak sempat pula, tanyakan pada hatimu semua. Kenapa aku tak sempat membaca ayat-ayat Allah? Sementara HP-ku, ku pegang terus. Bangun tidur lihat HP, ya kan? Mau makan lihat HP, ya kan? Itu kalau bicara Quran, wahai manusia, kau sempat membuka HP, kenapa kau tidak sempat membuka diriku? Ya, seperti itu. Protes. Makanya kita berupaya untuk membaca ayat-ayat Allah. Di bulan penuh berkah ini dilipat gandakan oleh Allah. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lamun harfun wa mimun harfun wa Tirmidzi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah yakni Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim huruf, tapi apa? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Udah 3 kali 10 30. Ramadan dilipat gandakan lagi. Maka berupayalah kita dari pahala membacanya per huruf dihitung. Apalagi kita berupaya terus-menerus membacanya. Quran memberikan pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an yas'a. Bacalah Al-Quran. Nanti Quran datang di kiamat memberikan pertolongan kepada sahabatnya. Dengan kita banyak baca Quran, nanti Quran datang menolong orang-orang yang di dunia kita membaca ayat-ayat Quran. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apalagi istimewanya kita interaksi dengan Quran, ya. Di bulan berkah ini, yang pertama pahala membacanya tadi dihitung per huruf, yang kedua orang yang dengan Quran berikan terus nanti diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Yang ketiga, adapun orang, Ustaz, saya masih terbata-bata, gimana Ustaz? Baru belajar baca Quran. Jangan khawatir. Tetap diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Bukhari Muslim, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang mahir dalam baca Quran nanti bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Adapun orang yang baca Quran terbata-bata, baru belajar, berat lidahnya nih ngucapinnya nih, maka mendapatkan 2 pahala. Tetap diberikan ganjaran pahala dari Allah Ta'ala. Mendengarkan Quran pun mendapatkan pahala. Membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan kesempatan kita di bulan penuh berkah ini, ya. Luangkan waktu kita untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an, jemaah. Nunggu sampai kapan lagi kita untuk berlomba-lomba di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran? Tidak sanggupkah kita sejus berapa yang kita sanggup membaca di setiap harinya? Jangan sampai berlalu tanpa membaca ayat-ayat Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Fakir mengajak kepada jamaah semuanya di bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Ta'ala ini, ya, kita meluangkan diri kita untuk selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadikan dia menjadi bacaan harian kita. Tiada hari berlalu tanpa membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan orang-orang yang istimewa adalah itu orang diantaranya adalah orang yang dia selalu interaksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Bagaimana orang yang belajar mengajar Quran, itu pahalanya akan terus mengalir. Ada tetangga kita belum bisa baca Quran, kita ajarin baca Quran, maka itu pahalanya akan terus mengalir. Ada yang susah banget menurutnya, sok, ya, sok berapa kali susah, sok, ya, terus menerus dia belajar mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Walaupun beberapa, ya,
ayat, dia membaca, dia terus mujahadah, bersungguh-sungguh dia mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Maka tentunya kita berupaya nih. Bulan penuh berkah ini jangan disia-siakan. Ya. Kesempatan ini yang kita diberikan waktu, ya, umur oleh Allah Ta'ala sampai dengan hari ini, bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala. Mungkin tahun lalu jamaah kita ada yang bersama dengan kita, sekarang tidak bersama dengan kita, berpulang ke rahmatullah. Ya, kita bersyukur masih diberikan nikmat sehat walafiat. Maka jangan disia-siakan kesempatan emas ini jamaah. Ya, jadi kita luangkan waktu kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran kita, zikir kita, salat tarawih kita, witir kita, salat fardu kita, zakat kita, infak sedekah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menjadi hamba yang istiqamah fi taatillah, kita diberikan nikmat sehatul afiat, diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusan kita. Kita semua senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup kita, barokah rezeki kita. Yang punya usaha, semoga usahanya lancar, berkah usahanya. Yang dalam kondisi sakit, semoga Allah Ta'ala segera angkat penyakitnya, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Amin. Allahumma amin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Demikian tadi untuk kuliah terserah antum. Jamnya beda nih. 38:29. Itu jamnya khotib biasanya. Ini jamnya benar ya. Semoga semuanya Allah berkahi. Demikian tadi untuk kuliah 7 menit. Jadi jangan diributin urutan tadi. Jadi urutan Quran turunnya ada 2 tahapan ya. Jadi tahapan pertama sekaligus, yang kedua adalah turunnya berangsur-angsur. Semoga semuanya senantiasa diberi Allah Ta'ala. Demikian, jumpa lagi dalam kesempatan insyaallah Ta'ala. Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.